Materi hari ini yaitu tentang getaran dan gelombang. Seperti kita ketahui, getaran itu adalah getaran bolak-balik secara periodik dalam waktu yang sama. Contohnya getaran dalam pegas. Nah, ini kita gambarkan getaran yang terjadi pada pegas. Nah, getaran pada pegas itu jika pada suatu benda kita gantungkan, kemudian benda ditarik ke bawah, maka pegas akan melakukan getaran. Nah, pegas dapat melakukan gerak periodik karena adanya gaya pemulih. Nah, kemudian besaran-besaran terkait dengan elastisitas itu ada tegangan, ada regangan, dan ada modulus Young. Nah, ini sudah kita gambarkan. Yang di bawah itu, yang A itu adalah benda setelah diregangkan. Nah, ini kita kasih keterangannya B, kemudian. Nah, yang pertama tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa besaran-besarannya itu yang salah satunya ada tegangan. Nah, tegangan itu merupakan gaya tiap satuan luas. Nah, gaya itu F, kemudian luas itu A. Nah, setelah gaya ada yang namanya tegangan. Nah, ini keterangannya ditulis aja ya. Selanjutnya itu ada tegangan. Ada regangan maksudnya. Nah, regangan atau E itu merupakan perubahan panjang atau delta L dibagi tiap panjang mula-mula. Delta L kita tulis kemudian per L. Nah, keterangannya delta L tadi perubahan panjang, kalau L itu panjang awal atau panjang mula-mula. Selanjutnya, setelah ini kita hapus dulu ya karena nggak muat tempatnya. Nah, selanjutnya itu ada modulus Young. Tulis dulu. Nah, untuk modulus Young, ini adalah perbandingan antara si tegangan dan tegangan. Nah, untuk modulus Young ini rumusnya E sama dengan tegangan dibagi dengan tegangan. Kemudian ada gaya dikali dengan perubahan panjang, luas penampang dikali panjang awal atau panjang mula-mula. Nah, selain ada modulus Young itu ada hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini adalah hubungan antara gaya dengan ketambahan panjang. Nah, rumusnya itu ada F sama dengan K dikali X. Nah, kita nggak perlu bingung nih gimana cara nyari X, kemudian delta X sama delta L. Nah, karena ketiganya itu merupakan perubahan panjang dari ketiga dawai. Nah, selain keempat tadi yang sudah dijelaskan, ada lagi nih yang namanya energi potensial pada pegas. Nah, selanjutnya itu ada energi potensial pegas. Nah, untuk rumus dari energi potensial pada pegas itu ada persamaannya. Nah, persamaannya itu ada EP setengah dikali KX kuadrat. Nah, K itu adalah konstanta pegas. Nah, satuannya itu Newton per meter persegi. Sedangkan X itu seperti yang kita ketahui tadi bahwa X itu adalah perubahan panjang. Nah, di sini adalah perubahan panjang yang terjadi pada pegas. Untuk satuannya itu meter. Nah, selanjutnya itu untuk energi potensial pada pegas itu ada dua susunan. Pertama itu susunan pegas secara seri dan susunan pegas secara paralel. Nah, kalau untuk yang seri bisa kita gambarkan seperti ini ya, sejajar artinya ya, sejajar ke bawah. Kita kasih keterangan ini bendanya M, kemudian
ada K1, ada K2. Nah, terus kita kasih keterangan yaitu konstanta pengganti seri. Nah, untuk persamaannya itu ada 1 per Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus titik-titik. Nah, untuk K1, K2 ini disesuaikan bentuk jumlah pegasnya ada berapa. Kalau pegasnya itu ada 5, 6 berarti sampai 1 per K6. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika pegasnya paralel? Nah, ini kita sudah gambar. Nah, kalau paralel ini samping-sampingan ya, pegasnya kan paralel. Nah, ini juga ada 2 pegas K1, K2. Nah, untuk konstanta pengganti paralel itu Kp sama dengan K1 plus K2 plus titik-titik. Nah, untuk titik-titiknya ini disesuaikan berapa jumlah pegasnya. Ini untuk saya. Nah, yang terakhir itu ada persamaan getaran pada pegas. Nah, untuk persamaan getaran pada pegas ini gambarnya bisa kita gambar seperti ini. Ada A, O, B. Nah, kemudian K itu konstanta pegas yang digantungkan pada sebuah benda dengan masanya M. Kemudian bendanya ditarik sejauh A. Nah, itu adalah sejauh A. Nah, maka persamaan posisi benda simpangan pegas di sembarang titik dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan K sin omega T. Nah, untuk mencari konstantanya itu dapat dicari dengan massa dikali dengan omega kuadrat. Nah, untuk frekuensinya itu ada 1 per 2 V akar K per M. Kemudian untuk periode atau T itu 2 V M per K. Nah, keterangannya F itu adalah frekuensi getaran dengan satuan Hertz dan T itu adalah periode getaran pegas dengan satuan sekon. Seperti itu ya. Selanjutnya ada getaran pada bandul atau ayunan. Nah, ini kita gambar dulu gambar bandulnya. Nah, jika suatu bandul dengan panjang tali L, nah ini L, kemudian diayunkan dengan simpangan awal theta itu adalah sudutnya, berarti berapa sudutnya gitu kan. Maka persamaan simpangan bandul itu bisa kita tulis Y sama dengan sin omega T. Nah, selanjutnya G itu adalah I omega kuadrat. Kemudian T atau periode getaran itu 1 per 2 V akar G per L gitu. Kemudian untuk mencari periodenya itu ada 2 V sama dengan L per G. Nah, keterangannya itu Y itu adalah simpangan getaran, A itu adalah amplitudo getaran, selanjutnya ada frekuensi getaran, itu satuannya Hertz, dan periode getaran, itu juga satuannya Hertz.